Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Ibu nih. Seperti biasa ya, hari ini kita berdoa terlebih dahulu sebelum mulai pembelajaran. Oke, hari ini pembelajaran terakhir kita tentang tabulam pot atau tanaman bunga dalam pot. Kemarin kita sudah mengetahui kan apa-apa saja tanaman yang bisa dan tidak bisa ditanam di dalam pot. Nah, yang pertama hari ini kita akan belajar tentang jenis tanaman yang ditanam di dalam pot. Yang pertama, tanaman yang ditanam di dalam pot karena keindahan bunganya. Contohnya seperti mawar, melati, bunga matahari. Kemudian ada yang ditanam karena buahnya. Contohnya adalah pohon jeruk. Yang ketiga, karena tanamannya bermanfaat. Contohnya zodia dan lavender berfungsi untuk mengusir nyamuk. Terus ada tanaman yang ditanam karena bentuknya yang lucu, yaitu bonsai atau tanaman yang dikerdilkan. Kemudian ada tanaman yang ditanam karena bentuk dan warna daunnya. Contohnya seperti aglonema dan anthurium atau gelambang cinta. 2. Macam-macam media tanam. Media tanam adalah campuran berbagai bahan seperti tanah dan pupuk. Nah, media ini disesuaikan ya dengan jenis tanaman yang akan ditanam serta campuran tanahnya. Apakah tanah subur atau kering? Ini dia macam-macam media tanam. 1. Pupuk kandang. Pupuk kandang adalah pupuk yang terbuat dari kotoran hewan seperti sapi dan kambing. Campuran pupuk ini biasanya digunakan pada tanah yang kurang subur atau kering, agar tanahnya dapat digemburkan oleh mikroorganisme yang terdapat pada kotoran hewan. 2. Pupuk kompos. Pupuk kompos fungsinya juga sama seperti pupuk kandang ya, namun bahannya berbeda. Pupuk kompos terbuat dari dedaunan kering dan sisa makanan. 3. Pupuk urea. Kelebihan dari pupuk urea ini adalah perkembangan dan pertumbuhan tanaman akan lebih cepat daripada ditanam dengan pupuk organik. Namun karena terbuat dari bahan kimia, maka kerugiannya adalah dapat merusak kesuburan tanah. Dan ini juga tidak cocok untuk media tanam di dalam pot ya. Nomor 4. Sekam padi. Biasanya digunakan untuk campuran menanam bunga mawar. Pengolahannya dilakukan dengan cara dibakar. Sebaiknya sekam padi ini dicampur dengan pupuk kompos atau tanah yang subur, karena sekam padi itu terlalu kering dan tidak mengikat akar tanaman. Jika tidak dicampur, maka tanaman akan mudah layu dan juga hancur. Lalu ada pecahan bata merah. Pecahan bata merah ini berfungsi untuk mengikat air, namun diletakkan di bagian dasar pot. Kemudian di atas pecahan bata merah tetap digunakan campuran tanah dan pupuk organik. Terakhir ada arang. Nah, karena arang menyimpan banyak air, tanaman yang paling cocok menggunakan arang ialah anggrek, karena tidak banyak mengikat air. Oke, materi yang ketiga, manfaat menanam dalam pot. Apa manfaat menanam tanaman di dalam pot? Pertama, tanaman lebih hemat tempat. Bisa menanam di lahan sempit, contohnya di teras rumah. Terus bisa juga menanam di dalam rumah. Nah, yang kedua, bisa ditanam di mana saja. Bisa ditanam di dalam rumah, asalkan cukup disiram dan cahaya matahari ya. Kalau di rumah bisa diletakkan di jendela kamar atau di ruang tamu, terus di jendela dapur. Yang penting cukup disiram dan cukup cahaya matahari. Manfaat yang ketiga, menanam tanaman dapat membuat lingkungan menjadi lebih sejuk karena tanaman menghasilkan oksigen dan menyerap sisa pernapasan yang kita keluarkan, yaitu karbon dioksida. Materi keempat, jenis-jenis pot bunga. Pot bunga ada yang terbuat dari plastik, keramik, tanah liat,
semen, dan juga tempurung kelapa. Pot bunga ada yang digantung dan ada juga yang diletakkan di bawah saja. Kemudian ada yang membuat dari barang-barang bekas loh, seperti ban bekas, celana lama. Wah, kreatif sekali ya. Dan juga bekas kaleng minuman ini. Kemudian materi yang terakhir adalah istilah dalam menanam. Jangan lupa dicatat ya. Istilah yang sering kita dengar saat menanam itu adalah yang pertama, bibit. Apa itu bibit? Bibit adalah hasil persemaian berupa biji atau tunas. Yang kedua, polybag. Polybag adalah plastik berwarna hitam atau putih atau bisa juga bening yang digunakan untuk pembibitan. Nah, kebanyakan polybag ini warnanya hitam ya. Kemudian, bahan organik. Bahan organik adalah bahan-bahan alami yang dapat menyuburkan tanah seperti sisa makanan ataupun kotoran hewan. Nah, sampai di sini saja materi tabel 4 hari ini. Dan selamat mengerjakan latihan berikutnya. Tetap semangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.